punya ini Bapak Ibu ya, sudah punya desain yang dihasilkan dari memodifikasi template yang ada. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuat desain benar-benar dari nol. Desain ini akan kita buat benar-benar dari nol. Jadi kita mempersiapkan satu kertas kosong gitu ya. Lalu kertas kosong itu diisi dengan objek-objek yang kita inginkan, nah, gitu ya. Baru kemudian nanti kita simpan. Gitu. Oke, kita masuk di home, di bagian home. Nah, kalau sudah masuk di bagian home ini, Anda mau desain apa, dipilih saja. Misalkan saya mau desain flyer, tapi untuk Instagram, untuk sosial media. Nah, berarti kita pilih sosial media aja, boleh ya. Kemudian kita, kalau kita mau membuat desain dari awal, kita tentukan dulu ukurannya. Di sebelah kanan ini ada custom size nih Bapak Ibu. Custom size ini diklik saja, dipilih. Nah, lalu ukurannya kita juga disuruh menentukan gitu. Ukurannya disuruh menentukan sendiri. Kita mau ukurannya berapa gitu. Tapi ukuran yang ada di sini kita bisa pakai pixel, kita bisa pakai inci, kita bisa pakai milimeter, kita bisa pakai sentimeter. Jadi kalau Bapak Ibu, saya mau membuat poster ukurannya sekian senti kali sekian senti. Nah, itu boleh pakai sentimeter. Tapi kalau Anda kita mau membuat flyer untuk Instagram gitu, itu biasanya ukurannya pixel Bapak Ibu. Karena kan segala sesuatu yang didisplay di layar komputer itu biasanya ukurannya pakai pixel gitu. Tapi kalau dicetak di kertas, nah itu kan baru menggunakan senti, inci dan sebagainya. Nah gitu. Nah kalau kita mau buat posting untuk Instagram nih contohnya, flyer yang nanti akan diposting untuk Instagram, maka lebarnya adalah misalnya 1024 gitu ya, misalnya. Nah, kali berapa? 1024. Karena kalau Instagram itu biasanya itu panjang kali lebarnya sama, Bapak Ibu. Jadi panjang kali lebarnya biasanya sama begitu. Atau 1080 boleh. Kalau Instagram itu biasanya 1080 ya. 1080 kali 1080. Nah, ini Instagram post kan. Instagram post itu biasanya 1080 kali 1080 gitu. Pixel. Ini kalau dibuat post di Instagram ukurannya sudah bagus, resolusinya sudah bagus gitu. Jadi pakai ukuran itu. Nah, kalau sudah kita menentukan ukuran lalu kita create new design. Kita buat baru. Nah, namanya kita membuat dari awal, jadi kita betul-betul dari mulai menentukan ukuran gitu ya. Nah, kita create new design aja gitu. Nah, oke. Kita sudah punya kanvas di sini istilahnya, kita sudah punya tempat untuk bagaimana kita melakukan desain gitu. Nah, kita sudah punya tempat, lalu langkah pertama apa? Biasanya langkah pertama itu kalau tempatnya kosong, itu biasanya kita kasih background Bapak Ibu. Nah, kita kasih background gitu ya. Mau warna kah, mau apa begitu. Nah, kalau mau kasih background, Bapak Ibu bisa memilih background yang ada di sini. Ini paling bawah ini ada yang namanya background. Nah, gitu. Nah, ini adalah background free semua ini. Ini background free yang ada di Canva. Jadi supaya nanti bisa diunduh gitu. Nah, misalnya kita bisa pakai background langit-langit gitu ya, atau pakai background apa. Nah, ini bisa dibesarkan ukurannya, atau pakai background yang apa, terserah Bapak Ibu. Misalnya untuk nah, ini kalau kita lihat, kalau untuk Instagram itu kan panjang kali lebarnya sama ya. Ini pakai apa istilahnya? Bujur sangkar ya, pakai bujur sangkar ya, bukan persegi panjang tapi bujur sangkar karena panjang dan lebarnya sama. Itu kalau untuk Instagram, untuk post Instagram begitu. Nah, desainnya dipilih dulu. Kita mau pakai desain yang mana, Bapak Ibu ya. Oke, misalnya saya pakai desain yang ini aja. Supaya ada apa namanya istilahnya backgroundnya pakai background yang ini aja, boleh. Oke. Oke, background yang ini boleh. Lalu kita mau bikin apa ini? Misalnya kita mau bikin pelatihan ya Bapak Ibu, apa undangan pelatihan ya, atau flyer untuk pelatihan ya, boleh aja. Misalnya kita
Kita bikin tag lagi. Sebenarnya ini sudah ada contoh-contoh nih Bapak Ibu. Contoh-contoh teks. Nah, tapi ada yang free, ada yang pro. Nah, ini kalau teksnya bagus-bagus ini biasanya pro, kita harus bayar gitu ya. Tapi juga ada yang free, tapi yang free cuma satu nih, cuma satu ini. Tapi nggak apa-apa, kita bikin sendiri aja. Namanya kita bikin dari awal ya udah, nggak usah nyontek-nyontek contoh lain, kita bikin dari awal gitu. Oke, misalnya gini, kita add subheading ya, kemudian kita tambahkan di sini, misalnya PPA, ini namanya PPA apa ya Mas Anto ya? PPA Salatiga. PPA, nomor PPA-nya ada nggak ya? Agape, Pak. PPA Agape, betul. PPA Agape Salatiga. Nah, misalnya Agape Salatiga. Nah, misalnya fontnya apa? Dipilih di sini. Bebas ya. Misalnya Bapak Ibu, fontnya cari yang agak keren-keren. Nah, ini. Nah, PPA Agape Salatiga. Oke, sebentar. Oke, jadi PPA Agape Salatiga. Dah, kita buat, kemudian mengundang. Nah, misalnya gitu ya, mengundang tulisannya yang keren. Mengundang. Tag. Nah, kita pilih add subheading, atau ini boleh yang kecil aja gitu ya. Mengundang. Oh, yang mengundang. Oke. Nah, kita pilih fontnya misalnya yang bagus. Oh, sorry, ini Canva Pro lagi. Hati-hati pencetnya ya. Mengundang. Nah, ini kita besarkan dulu aja supaya PPA Agape Salatiga mengundang dalam acara, misalnya gitu. Bentar. Kita pilih jenis hurufnya yang kira-kira menarik apa gitu ya. Ini jenis hurufnya, fontnya bagus-bagus Bapak Ibu. Jadi mengundang dalam acara, mungkin fontnya jenis warnanya diganti gitu ya. Mengundang dalam acara misalnya. Nah, oke. Kita tambahkan lagi yang besar misalnya kita tarik sini webinar desain grafis. Nah, gitu misalnya. Nah, kalau tempatnya kayak gini kita tarik-tarik aja supaya dia ukurannya menyesuaikan gitu ya. Webinar desain grafis. Nah, oke. Nah, sudah. Kemudian webinar desain grafis. Misalnya ya. Tambahkan lagi yang akan diselenggarakan pada misalnya Sabtu, tanggal berapa tuh besok Sabtu? Besok Sabtu tanggal 18 gitu ya. 18 September 2021. Oke. Jam misalnya 14.00 sampai 17.00. Nah, WIB. Oke, nah, nih kita masukkan tulisan-tulisan dulu aja, nggak apa-apa. Ini tulisannya diganti ya, yang baik. Nah, misalnya, oke. Nah, ukurannya mau seberapa, terserah kita gitu. Kemudian, nah misalnya, kemudian di sini ada pembicara
siapa misalnya Dokter, misalnya siapa? Ranti Maria misalnya ya. Nah, ini misalnya aja ya. Bapak Ibu, ini misalnya ada pembicara siapa ya, misalnya ya ada pembicara seperti ini. Kemudian jenis hurufnya diganti gitu nggih. Nah, sampai di sini dulu. Saya lanjutkan atau belum? Jadi ini kita masih menyusun tulisannya dulu. Nah, nanti setelah menyusun tulisan, mungkin kita bisa menambahkan gambar, menambahkan foto-foto, menambahkan logo, begitu, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Nah, Tanya tadi dulu, sekali Pak. lagi, Tanya sebentar, Pak. monggo Mas Santo. Ya, mungkin perlu diberitahu di dasar desainnya, maksudnya misalnya ini primary color, secondary gitu. Terus kalau kecenderungan kita itu kalau desain kan tulisan itu memenuhi seluruh area gitu. Nah, supaya itu lebih menarik gitu, ada tipsnya seperti apa gitu. Ya, oke. Nah, ini menarik ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Anto. Jadi sebenarnya makanya ini kan saya kumpulin dulu tulisan-tulisan yang perlu masuk. Nah, memang betul kata Mas Anto, kalau tulisannya terlalu penuh nanti jadi kita mau menghias desainnya ini jadi nggak ada tempat gitu. Nah, makanya perlu diatur tulisan-tulisan apa yang perlu masuk di dalam desain itu. Itu yang pertama. Tulisan-tulisan yang utama dulu. Kalau ini kan masih simpel-simpel sebenarnya ya. Ada nama penyelenggara, kemudian mengundang dalam acara apa. Nah, ini acaranya namanya apa, diselenggarakan kapan, pembicaranya siapa gitu. Nah, ini sebenarnya masih tulisan-tulisan yang kita memang harus memilih tulisan-tulisan yang memang harus masuk. Kalau nggak perlu masuk ya nggak usah gitu. Atau misalnya ini kayak yang diselenggarakan pada, ini sebenarnya nggak perlu kata-kata ini. Kita bisa tulis tanggalnya saja. Nah itu kan sudah menunjukkan ya pasti itu akan diselenggarakan di tanggal ini begitu kan, Bapak Ibu. Nah terkait dengan bagaimana kita memilih jenis hurufnya, bagaimana kita memilih stylenya, ini enaknya Canva, Mas Anto ya. Enaknya Canva apa? Canva sudah menyediakan style namanya. Nah, style ini kita bisa milih. Kita mau milih style apa nih untuk apa namanya? Untuk flyer ini gitu. Kita mau memilih style apa untuk flyer ini. Itu sudah ada. Nah, tapi sebelum itu ini tulisannya kita anggap cukup ya, tulisannya kita anggap cukup ya untuk kita ngisi flyer itu ya. Tadi sekali lagi tulisannya dipilih tulisan-tulisan yang penting saja. Kalau kata-kata yang terlalu banyak kata itu mungkin nggak terlalu penting gitu ya. Tapi kita pilih yang betul-betul penting saja, yang itu menunjukkan identitas dari acara itu. Sudah, sampai di sini dulu ya. Kita pilih tulisan-tulisannya dulu. Kalau sudah milih tulisan-tulisan, apa yang kita mau masukkan di dalam flyer itu, nah tadi kita pilih stylenya. Ini flyer kita stylenya mau kayak apa nih? Kalau kita mikir sendiri boleh. Oh, PPA Agape itu sebaiknya warna biru. Mengundang itu sebaiknya warna hitam. Webinar itu sebaiknya warna merah misalnya. Kita pikir sendiri gitu juga boleh. Tapi kalau mikir sendiri biasanya memang matching-matchingkan itu agak susah. Gitu ya. Matching-matchingkan warna. Nah, itu perlu perlu apa istilahnya feeling yang kuat untuk sebuah desain gitu. Kalau desain sendiri gitu. Tapi Canva sudah menyediakan yang namanya style. Nih perhatikan di sebelah kiri nih Bapak Ibu. Di sebelah kiri itu di 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 5 itu ada yang namanya style gitu. Ya, ada yang namanya style. Kita tinggal pilih stylenya. Itu Canva sudah memadukan. Oh, kalau tulisan kayak gini cocoknya dengan warna ini. Tulisan dengan kayak gini cocoknya dengan warna ini. Nah, sudah disediakan panduan style seperti itu. Kita tinggal pilih. Contoh ya, ini contoh ya. Setelah Bapak Ibu milih tulisan-tulisan yang ada di dalamnya, lalu kita pilih style. Oh, misalnya saya pilih style ini, Arbutus Slab. Boleh, diklik aja. Klik. Nah, dia sudah apa namanya mengatur tulisannya
menjadi formatnya seperti itu. Kita nggak perlu mikir, oh fontnya itu pakai font apa ya, ini font pakai apa ya. Nah, dia sudah memilihkan untuk kita gitu. Tapi ya kita senang nggak dengan ini, terserah kita gitu ya. Kita senang nggak dengan model ini. Misalnya, oh saya pilih yang Srikan ini, boleh, coba diklik aja. Nah, pakai style kayak gini, kita cocok enggak? Misalnya, kita tinggal pilih-pilih aja modelnya. Atau misalnya kayak gini, pakai style kayak gini boleh enggak? Kita cocok enggak? Gitu. Nanti tinggal mungkin masalah warna, masalah itu ya, tinggal diatur saja gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi salah satu kelebihan Canva selain memudahkan kita untuk mendesain, juga dia sudah memikirkan salah satu kesulitan yang orang alami itu biasanya adalah memikirkan ini ya, warna kayak gini cocoknya pakai apa ya? Tulisan kayak gini cocoknya dengan tulisan apa ya? Dia sudah berikan contoh stylenya seperti ini. Ya, ya memang mungkin ada yang perlu kita ubah gitu. Gak apa-apa kalau misalnya kita sudah cocok dengan style ini, ya Bapak Ibu, lalu kita pengen merubah warnanya atau merubah apanya boleh juga, nggak apa-apa. Tapi silahkan, misalkan Bapak Ibu pilih style yang apa yang Anda inginkan, ya, yang apa namanya, yang menurut kita itu cocok gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Ini hanya nanti bisa dicoba-coba. Ini ada banyak sekali style yang bisa Anda coba, style yang Anda bisa coba, ya. Jadi ada macam-macam ini. Nah, oke. Sekarang untuk tulisan mungkin sementara begitu dulu. Jadi kita tinggal modifikasi aja. Misalkan kalau PPA HP ini kok tulisannya perlu saya tebalin dikit, ya sudah diklik aja PPA HP-nya, lalu ditebelin. Nah, pakai B ini. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita pengen yang pembicara ini kita tebelin dikit, ya bisa aja gitu. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa dicoba-coba dengan style-style yang lain gitu. Tapi supaya mempercepat, artinya apa namanya, kita bisa merubah style yang sudah diberikan oleh Canva ini dengan modifikasi kita gitu. Warna juga bisa, misalkan PPA AKP ini saya beri warna biru gitu ya. Kita ubah sendiri webinar desain grafis, saya beri warna merah gitu ya, itu juga bisa. Diklik aja, beri warna merah gitu. Lalu diberi efek gitu supaya tulisannya kelihatan tebal, atau nah misalnya supaya kelihatan lebih besar gitu. Nah, kemudian ukurannya diperbesar gitu bisa. Nah, ini tinggal dipilih aja ukurannya misalnya. Nah, ini saya buat. Nah, saya buat gini aja supaya satu baris saja. Supaya nanti ada kesempatan untuk menambahkan gambar-gambar ya. Oke. Nah, ini desainnya monggo silahkan diatur Bapak Ibu mau didesain yang seperti apa. Saya lebih ke teknis ininya dulu ya, untuk Canva-nya dulu ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan untuk menambahkan komponen-komponen yang lain? Gitu ya. Jadi seperti intinya kita masukkan dulu tulisan-tulisan yang kita inginkan, lalu apa namanya, kita tata bagaimana supaya tidak terlalu rumpek, itu istilahnya ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kita coba tata supaya tidak terlalu rumpek gitu. Karena nanti yang tengah ini kita mau isi gambar pembicara misalkan. Nah, misalkan ya, yang tengah ini kita isi dengan pembicara gitu. Oke, gini dulu ya, kita desain tulisannya dulu, baru saya mau masukkan gambar. Bisa saya mulai untuk masukkan gambar ya? Bisa nggih? Oke. Saya akan mulai masukkan gambar sekarang. Nah, gambarnya gimana? Saya mau cari foto pembicara nih.
Tuh, saya mau nyari foto pembicara sekarang. Nah, untuk nyari foto pembicara, ya mungkin sudah ada di komputer kita ya. Foto pembicaranya sudah ada di komputer kita ya. Maka saya akan memasukkan foto pembicara ke dalam flyer ini. Nah, coba kita masukkan dulu. Apa namanya, pakai upload tadi ya. Oke, kita akan insert, kita akan upload medianya, upload ya, lalu dipilih device seperti tadi. Nah, lalu dipilihlah foto pembicara, misalnya pembicaranya mana? Nah, ini ya, misalnya ya pembicaranya, ya cari foto-foto yang ada lah ya, misalnya siapa? Nggak ada foto-foto lain ya? Ya udah, ini aja nggak apa-apa. Ini hanya untuk contoh ya Bapak Ibu ya. Atau ya boleh hanya untuk contoh, bolehlah saya masukkan foto ini aja gitu. Oke, nggak apa-apa. Atau yang ini aja, yang kelihatan wajahnya ini, yang lebih dekat gitu ya. Oke. Nah, kalau fotonya sudah kita masukkan di upload di sini, baru kita klik lagi. Klik. Nah, oke, sudah masuk ya. Sudah masuk di sini. Oke, kita kecilkan ukurannya sesuai dengan keinginan. Oke, kita masukkan di sini, misalnya ukurannya segini. Tuh. Nah, kok kotak jelek? Itu kita mau ini, mau ada istilahnya mau dibuat yang lain gitu. Boleh, supaya tidak hanya kotak seperti ini. Kita ada yang namanya elemen. Tadi sudah saya tunjukkan juga, ini ada elemen di sini Bapak Ibu. Nah, oke. Ada elemen ya. Kita lihat di bagian elemen ini yang namanya frame. Nih, ada lingkaran, ini ada frame ya. Ada lingkaran, ada kotak, ada yang bunga-bunga, gitu, ada yang macam-macam di sini ya. Nah, kita mau pilih apa? Misalkan saya mau pilih yang ini, bunga-bunga. Apa bunga-bunga apa ini yang ini ya. Nah, ini kan free, ada tulisan free, jadi boleh kita pakai. Nah, kalau kita sudah memilih frame-nya, lalu kita klik saja. Tik. Nah, ini frame-nya sudah masuk Bapak Ibu. Sudah ada frame, sudah ada gambar. Yang di kanan ini gambar, yang di kiri adalah frame gitu. Lalu frame-nya kita agak kecilkan dikit. Ya. Jelas ya? Jadi frame-nya kita masukkan, yang di kanan ada gambar, yang di kiri ada frame. Bagaimana supaya gambar ini masuk ke frame? Gampang, tinggal ditarik aja, letakkan di frame-nya. Nah, udah masuk nih. Nah, gampang sekali untuk membuat seperti ini ya. Tinggal kita pilih frame-nya. Nah, udah jadilah di sini pembicaranya sudah mengikuti format frame-nya tadi. Itu. Ya, mungkin kita kecilkan dikit tulisannya. Nah, gitu Bapak Ibu, ya sudah masuk di sini ya. Ini ada tulisan, kemudian ada gambar. Nah, gambarnya sudah masuk ke dalam frame-nya begitu. Sampai di sini jelas cara memasukkan foto? Jelas nggak? Jelas nggak? Iya, Pak. Oke. Nanti kalau kurang jelas bisa diulangi lagi karena nanti rekamannya akan saya berikan ke Mas Santo. Nanti diulangi lagi nggak apa-apa. Kalau rekaman kan bisa diputar balik lagi gitu ya. Tadi di menit sekian nggak jelas, putar balik lagi. Rekamannya dicari. Nah, ini apa namanya cara memasukkannya seperti itu. Oke, sudah nih. Nah sekarang biasanya kalau kegiatan-kegiatan begini itu biasanya kan ada ini ya, ada logo-logo penyelenggara dan sebagainya. Nah, kita boleh dong di bawah ini kita akan berikan logo-logo penyelenggara. Itu boleh aja ya. Jadi misalnya di sini tadi kan diselenggarakan oleh PPA memang, tapi mungkin PPA bekerja sama dengan UKSW, bekerja sama dengan Pemkot Salatiga mungkin ya. Itu ya, lagi bisa juga. Jadi pura-puranya nih, pura-puranya di bawah akan saya berikan footer
Footer itu semacam catatan di bawah begitu ya, penyelenggara kegiatan misalnya gitu. Nah, kita tambahkan di sini. Saya mau pakai ini deh, saya mau pakai kotak sekarang. Nah, caranya gimana? Kita pakai elemen, kita pakai shape. Nah, ini shape ini ya Bapak Ibu, line and shape ini. Saya klik aja, tik. Nah, muncul kotak nih. Betul ya? Nah, kotak ini lalu kita tarik. Nah, kita atur. Nah, mungkin segini aja untuk jadi footernya begitu istilahnya ya. Oke, dah ini jadi footer ini namanya. Nah, baru di sini kita tulis misalnya, udah ya, caranya memasukkan kotak udah bisa ya. Kemudian kita tulis dengan tag lagi. Klik tag, saya masukkanlah tag. Nah, saya tulislah di sini diselenggarakan oleh. Nah, atau kegiatan ini atas kerjasama, misalnya gitu ya, titik 2. Nah, baru ini ditarik ke bawah ini. Tak, masukkan ke bawah. Nah, kok nggak kelihatan tulisannya Pak? Ya nggak kelihatan karena hitam dengan hitam. Ya, kita ubahlah warnanya tulisan itu. Kita klik yang tag color tadi, warnanya kita ubah menjadi putih misalnya. Nah, gitu. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama. Tapi biasanya kalau gini kita kecilin aja ya fontnya ya. Sorry, terlalu kecil. 32 terlalu besar. 28 terlalu besar. 24. Oke, nah segini aja. Kegiatan ini atas kerjasama. Nah, baru misalnya di sini ada PPA Agape misalnya. Kalau PPA Agape ada logo nggak? Kalau misalnya nggak ada logo ya saya tulis aja gini aja. Saya add heading aja, tulis PPA Agape. Nah, ini kita anggap sebagai logo ya. Tulisannya kita perkecil dikit. Nah, di sini PPA Agape. Kita beri warna yang cerah. Warna kuning misalnya. Nah, PPA Agape. Kemudian kita kasihlah tulisan Salatiganya. Ya. Salatiga. Nah. Oke, taruh di sini. Gak ada warna, kasih putih. Nah. Agak kecilkan tulisannya, fontnya. Nah, gitu. Ya memang kalau desain kita agak ngeritik dikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kerjasama PPA AKP Salatiga. Lalu nanti di bawah, di samping kanannya ada logo UKSW misalnya. Ini kita buat agak mirip. Nah, oke. Dah, PPA AKP udah masuk. Lalu kita masukkan UKSW. UKSW tadi saya sudah ambil gambarnya di sini ya. Kalau sudah ambil gambarnya bisa kita pakai lagi. Gitu. Tinggal diunduh aja. Tek. Nah, masuk lagi. Kita masukkan aja logo UKSW. Nah. Nah, misalnya gitu. Atau supaya enak, ini PPA AKP-nya di tengah. Sorry. PPA AKP-nya ditaruh di tengah aja. Nah, yang di kiri nanti logo Pemkot Salatiga, ya. Yang di kanan nanti logo UKSW. Sorry. Ini nariknya hati-hati ya Bapak Ibu, kadang bisa kena atasnya begitu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah,
Kalau ini terlalu gelap ya, ini bisa dibuat ini Bapak Ibu, apa namanya, kotaknya ini, kotaknya warna hitam ini kita bisa buat supaya dia transparan. Caranya gimana? Ini perhatikan ya Bapak Ibu, ini kotaknya di sini saya klik. Nah, ini ada yang namanya transparansi ini di kanan atas nih, di sebelah kanan atas ini. Nah, ini diklik transparansi ini ya. Jadi kotak, saya ulangi, kotaknya saya klik dulu, kotaknya yang mau dibuat transparan supaya nggak terlalu gelap. Pilih yang transparansi, nah lalu bisa digeser ini ke kiri. Nah, begini. Nah, jadi nggak terlalu gelap begitu. Logo sehingga logo-logo yang lain kelihatan gitu ya, logo KSW ataupun logo Pemkot Salatiga itu bisa kelihatan. Nah, seperti itulah gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu kurang lebihnya. Nah, seperti itu atau nah, ini atau warnanya mau warna lain juga bisa. Jadi misalnya kotaknya ini mau warna lain, itu juga bisa. Kotaknya diklik, kemudian diklik bagian warna ini supaya kelihatan ini ya, nggak terlalu logonya nggak kelihatan soalnya. Nah mungkin warna kuning, warna merah, warna kuning mungkin ya agak cerah gitu, tapi transparansinya jangan terlalu transparan. Nah dibuat agak ke sini begitu. PPA-nya nggak kelihatan, diganti aja warnanya biru misalnya, hitam, ini merah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah membuat desain ini ya, apa namanya? Ini kita. Kalau misalnya geser-gesernya terlalu susah, kita bisa pakai panah atas, panah bawah begitu untuk menggeser-geser ini. Nah, gitu. Mungkin kita mau menambahkan hiasan. Sampai di sini dulu, jelas nggih? Nanti bisa diatur lagi karena ya itu kadang-kadang supaya matching gimana itu kita mikirnya berapa kali gitu. Ini supaya matching warna-warnanya gimana ya? Ya itu kita memang susahnya mikirnya di situ gitu. Tapi ya memang dengan apa dengan Canva ini kita sudah disediakan banyak kemudahan tadi. Seperti memilih fontnya sudah ini ya. Nah, oke Bapak Ibu, sampai di sini sudah ya. Saya akan tambahkan sedikit, menambah objek-objek untuk mempercantik ini flyernya, itu ya. Oke, sampai di sini sudah. Lalu saya mau menambahkan contohnya adalah elemen ini ya. Oke. Nah, elemen ini kalau kita lihat kan ada grafik nih elemennya Bapak Ibu. Nah, grafik ini kita bisa pilih. Misalkan ada elemen-elemen yang kita bisa tambahkan yang kira-kira menarik itu ya. Ini untuk chat juga bisa, untuk frame bisa, untuk advertising bisa. Nah, ini untuk grafik bisa gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan gambar-gambar yang kira-kira mendukung nuansa flyer tersebut. Nah, itu bisa misalnya. Contoh aja ya, saya mau nambahkan, oh ini pro ya. Pro. Nah, ini free. Bentar. Kalau yang tadi, ini grafik nih ya. Nah, grafik ini mungkin bisa. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini misalnya ada grafik ini kan ada macam-macam nih. Nih, ada macam-macam ya. Kita bisa ambil ini, tapi harus cari yang free gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini ada macam-macam. Nah, misalnya saya mau ambil yang ini. Nah, klik aja. Nah, masuk kan? Udah masuk ya? Udah masuk di sini ya. Nah, kalau masuk di sini, kita bisa taruh aja. Anda mau masukkan di bagian mana untuk mempercantik itu. Misalnya saya mau taruh di atas, tapi saya buat agak miring. Nah, supaya miring gimana? Ini ada tempat untuk muter nih Bapak Ibu objeknya. Kita bisa tarik ini, bisa putar-putar begitu ya. Nah, misalkan saya mau taruh di atas ini. Tik. Nah, misalnya.
Kita bisa taruh di situ supaya ya sekedar penghias saja. Nah, misalnya. Nah, misalnya kayak gitu. Mau nambah-nambahkan objek lain? Boleh. Ya, tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi, ada banyak objek yang bisa kita manfaatkan untuk mempercantik gitu. Tapi ya sesuai kebutuhan aja lah. Gitu. Sesuai kebutuhan saja. Asal jangan yang tidak free. Nanti kalau tidak free nggak bisa di-download lagi gitu. Nah, kalau ini bisa di-download. Kalau kita ragu-ragu ini bisa di-download nggak nanti ya? Nah, Anda bisa klik download ini. Download. Oh, bisa. Jadi tidak ada objek yang harus bayar di sini. Nanti jangan-jangan sudah ngerancang susah-susah, nggak bisa di-download gitu ya. Nggak apa-apa, Anda bisa coba di sini. Nih, download. Kalau downloadnya muncul download, ini berarti bisa di-download. Tapi kalau muncul download for Pro, itu berarti nanti kita harus masuk ke Pro. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Kita sudah membuat desain. Masalah mempercantik saya serahkan ke Bapak Ibu, ke teman-teman. Tapi setidaknya Canva sudah menyediakan banyak hal supaya membuat desain kita ini jadi cantik gitu. Tadi bahkan dia menyediakan apa style. Style ini yang bisa kita pilih. Kadang kita nyocok-nyocokan warna, nyocok-nyocokan font, nyocok-nyocokan ini agak susah gitu. Tapi kalau dengan style ini kita jadi milih, oh kalau warna biru itu ya cocoknya kira-kira dengan ini, hitam, kemudian biru muda, biru tua, kemudian nah ini sudah disediakan pilihan ini Bapak Ibu. Yang kira-kira bisa matching dengan gambar kita gitu. Kalau kita pilih font yang ini martel heavy misalnya ya itu cocoknya dengan warna-warna yang ada di bawahnya ini gitu. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung milih warna-warna. Ini hanya alternatif pilihan yang boleh dipakai, boleh tidak gitu. Nah tadi Mas Santo tanya ini kan supaya tips triknya apa supaya desain kita itu bisa matching, bisa bagus gitu. Nah salah satunya dengan memilih style ini gitu. Jadi nek warna merah itu cocoknya dengan kombinasi apa saja, ini sudah disediakan fontnya apa saja, itu sudah disediakan ya, nanti kita tinggal bisa pilih di situ. Dan kalau kita mau ubah lagi juga bisa. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak saya save dulu ya, saya save dulu nih. Oke, file, kemudian save. Ya, namanya tadi PPA Agape Salatiga gitu. Biasanya nama ini otomatis ngambil tulisan yang paling atas biasanya. Oke, di save. Nah, kalau sudah di save, kita coba unduh yuk. Kita coba unduh, download. Kita download. Nah, di downloadnya apa? JPEG atau PNG atau PDF. Saya download JPEG aja. Saya download. Oke, nah ini proses ini, jalan ini JPEG-nya. Oke, nggak apa-apa. Nah ini sudah proses download. Kalau saya buka. Ulangi dari save, Pak. Pilih yang tanda panah atau Gimana, dari Bu? save-nya, Pak. Cara menyimpan, Pak. Cara menyimpan. Oke, baik. Saya ulangi ya. Cara menyimpannya ya. Kalau sudah desain kita sudah jadi, namanya kita pastikan dulu nih namanya. Nih, kalau ini kan namanya PPA Agape Salatiga. Kita mau ubah juga boleh. Misalkan namanya webinar, flyer, webinar, desain, grafis. Itu ya. Lalu kita simpan, kita enter. Dead. Oke. Nah, ini namanya sudah kita simpan. Terus kita save filenya. Caranya gimana? Ini pakai file ini Bu yang ada di kiri atas. Ini file ya. Kemudian save nih. Ya. Jelas nggih? File kemudian save. Kita klik. Klik. Nah, udah kesimpan nih. Buktinya kalau kesimpan gimana? Ya, nanti ada di ini. Ada di home. Ya, ada di home nih Bapak Ibu. Lalu all your design. Nah, ini flyer, webinar, desain grafis sudah ada di sini. Artinya itu sudah tersimpan begitu Bapak Ibu. Ya, sudah tersimpan. Kalau kita mau buka lagi ya tinggal diklik aja. Kita klik.
Nah, ini kan flyer kita yang sudah jadi. Nah, flyer kita sudah jadi. Sekarang kita download. Jelas nggih? Kita download. Kita download ke komputer kita. Nah, kita download, caranya diklik download nih, kanan atas nih, klik download, lalu pilih download ini. Klik lagi. Nah, ini jalan ini kalau sudah ada PNG, flyer, webinar, desain grafis. Nah, ini jalan ini. Nah, ini sudah proses download ini. Dah masuk tuh ke komputer kita. Oke, masuknya kemana Pak? Ya tergantung kita nyimpen downloadnya itu di mana. Biasanya tergantung settingan komputernya, tapi rata-rata settingan komputer itu, ini saya tutup dulu ya, rata-rata kita menyimpan downloadan itu biasanya ada di ini, di download. Nah, ini di folder download ini biasanya kan Bapak Ibu kalau kita nyimpan downloadan ya. Ada di folder download, lalu kita, nah ini ada flyer webinar desain grafis ini. Nah ini flyer kita. Gitu. Coba ini kalau saya double klik flyernya, nah udah muncul nih poster kita. Ya, ini flyer kita sudah siap diupload di Instagram, Facebook, atau disebar lewat WA gitu. Gitu ya. Jadi nah masalah cantiknya desain ini, kecantikan desain ini ya tadi Bapak Ibu bisa milih-milih misalkan backgroundnya yang bagus apa ya, tuh, atau apa namanya, kalau misalnya pengen yang instan ya tadi pakai template, kita tinggal pilih aja templatenya, lalu kita edit, nah itu instan, kita nggak perlu mikir-mikir desainnya susah-susah gitu, karena kita tinggal ngedit. Tapi ya itu aja, hati-hati jangan sampai memilih yang objek-objek yang Canva Pro, karena nanti kalau kita memilih yang Canva Pro nanti nggak bisa di-download. Untuk nge-download harus nyoba yang versi trialnya gitu ya, itu teman-teman.